Minggu ini, Bank Indonesia ngasih kejutan manis buat pasar. BI rate dipangkas 25 BPS jadi 5,50%. Iya, akhirnya suku bunga turun. Investor senang, pelaku usaha senyum, dan BI bilang ini langkah antisipatif buat dorong pertumbuhan ekonomi. Karena inflasi rendah dan rupiah katanya sih stabil. Tapi kata ekonom, stabilnya rupiah ini kayak orang yang pura-pura bahagia di Instagram. Di story kelihatannya healing, padahal aslinya lagi ngitung cicilan sambil nangis di toilet kantor. Kenapa? Karena rupiah memang naik 2,75% dalam 1 bulan terakhir. Tapi indeks dolar udah anjlok 8,5% dalam 4 bulan. Artinya, ini bukan kekuatan domestik, tapi cuma efek rebound global yang belum tentu tahan lama. Kedepannya, BI kemungkinan bakal wait and see. Nunggu gerakan dari The Fed sambil berharap dolar AS nggak balik marah-marah kayak promo flash sale yang awalnya murah tapi pas check out jadi mahal. Jadi, BI udah kasih angin segar, tapi ingat, di pasar modal, angin sepoi pun bisa jadi badai kalau kita lengah. Dari kabar soal angin segar, kita beralih ke emiten batubara yang justru bikin angin ribut di kalangan investor. Adaro Andalan Indonesia atau AADI, mereka baru aja gelar RUPS. Hasilnya, buyback 4 triliun rupiah, dividen final, oh tentu tidak. Dan pasar langsung ngerespon jujur. Saham AADI jeblok 2,36% saat pengumuman ini. Karena ya investor maunya cash, tapi malah dikasih pameran self love lewat buyback. Ya memang sih AADI udah bagi dividen interim jumbo tahun lalu sebesar 2,2 miliar USD. Tapi sebelum mereka IPO, artinya investor pasca IPO cuma dapat cerita manisnya doang. Dan untuk memastikan semua orang nggak kebanyakan berharap, RUPS kemarin ditekenin. Dividen final nggak ada, kan udah kami kasih semua tahun lalu. Mirip mantan yang bilang, aku udah kasih semuanya dulu, jadi sekarang jangan nuntut apa-apa lagi ya. Sebagai pelipur lara, ADI bakal buyback 4 triliun rupiah. Katanya sih buat ningkatin likuiditas, aksi korporasi yang fleksibel, dan biar grafik harga saham nggak kelihatan di situ-situ aja. Tapi tenang, buat kamu yang masih berharap, ADI janji mulai tahun buku 2025 bakal kasih dividen hingga 45% dari laba. Tapi ingat, kalau labanya stabil, kalau enggak, ya tinggal kenangan aja. Sama kayak mantan yang nggak jadi balik. Nah, dari emiten yang nggak mau dividen, kita bergeser ke BUMN yang boro-boro bagi dividen. Karena tiap tahun isinya cuma rugi. Siapa lagi kalau bukan Garuda Indonesia. Kuartal 1 2025 ini, Garuda mencatat kerugian 1,2 triliun rupiah. Lebih besar dari rugi tahun buku 2024, sebesar 1,15 triliun. Iya, rugi 1,2 triliun dalam 3 bulan. Dan SWF kita dan Antara malah bilang, kayaknya menarik nih buat investasi. CEO dan Antara, Rosan Ruslani bilang, masih diskusi, insya Allah katanya. Alias belum pasti, tapi udah bikin pasar panas kepala. Masalahnya ini bukan diskusi remeh. Ini soal ngasih uang negara ke maskapai yang udah langganan gagal bayar, bahkan nyaris pilot. Gimana enggak? Garuda ini 15 armadanya aja mogok karena butuh perbaikan. Tapi bengkel nggak mau benerin kalau nggak dibayar di muka. Garuda itu ibarat pasien yang masuk ruang ICU. Baru napas bentar, udah butuh ventilator lagi. Tiap tahun nambah armada, tapi laporan keuangannya kayak pesawat yang gagal take off. Pantas dong kita bertanya-tanya, apa nggak ada perusahaan logistik, teknologi, atau kesehatan yang jauh lebih layak disuntik? Kenapa uang negara malah buat balikin maskapai yang tiap tahun utangnya naik, armadanya rusak, dan belum pernah benar-benar pulih? Ekonom pun bilang, kalau mau restrukturisasi, jangan cuma ganti cat. Harus rombak total. Bahkan kalau perlu, stop politisasi BUMN-nya sekalian. SWF idealnya jadi mesin pencetak uang buat negara, bukan ATM buat BUMN yang kehabisan napas.
Kalau Danantara beneran mau suntik Garuda, pastikan rakyat dapat jawaban yang logis. Bukan sekedar janji-janji manis, biar kita bisa teriakan, hidup Danantara! Teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung pekan lagi. Selamat datang di Weekly Market Wrap. Kembali lagi di Weekly Market Wrap bersama saya Deden Hardian dan telah hadir di sini di Mirae Asset Financial Center Bu Marta. Halo, apa kabar Bu Marta? Halo Deden. Gimana nih Bu market akhir-akhir ini? Kemarin BI cut rate itu Bu. Ya, luar biasa ya kalau kita lihat pergerakan market ini secara mingguan ini kita sudah naik cukup panjang gitu ya, 5 minggu beruntun, dan juga secara harian juga sebenarnya pergerakannya itu terus menembus level tertinggi di tahun ini. Oke, nah kemarin ini suku bunga dipangkas BI nih Bu. Katanya sih rupiah udah dianggap stabil, tapi kan kita tahu karena rupiah ini emang menguat, tapi ini karena ada pelemahan dolar juga gitu Bu. Apakah ini ada risiko ke depannya akan terjadi pelemahan lagi gitu Bu Marta? Kalau kita lihat sih untuk resiko pelemahan rupiah tetap ada ya, apalagi kan di bulan Juni ini itu nanti kalau kita lihat itu hutang jatuh tempo selama setahun itu paling besar porsinya di bulan Juni. Jadi memang ada potensi untuk pelemahan rupiah. Tapi kalau kita lihat dengan pelemahan US dollar yang saat ini kita bisa bilang cukup signifikan ya sejak pemangkasan kredit rating Amerika Serikat oleh Moody's, ini memang menekan kinerja dari dolar gitu. Jadi dengan dolar yang relatif tertekan itu walaupun ada pelemahan nilai tukar rupiah rasanya sudah terbatas sih kalau kita lihat. Oke Bu Marta. Nah Bu Marta sendiri setuju nggak nih Bu dengan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga? Apakah ini langkah yang tepat atau terlalu cepat gitu Bu Marta? Kalau menurut saya memang langkah ini diperlukan ya. Jadi di luar apakah kita sepakat atau tidak, kalau memang melihat bahwa ini memang diperlukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya dengan target pemerintah Indonesia di tahun depan ya, tahun depan tuh target pemerintah itu pertumbuhan di 5,2 sampai 5,8, which is itu sekarang baru 4,87. Itu memang Bank Indonesia perlu untuk memangkas perlu untuk memangkas suku bunga supaya memang ada pelonggaran likuiditas di sana. Seperti itu, dan jadi memang keputusan ini memang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tahun ini dan juga tahun depan. Oke Bu Marta. Nah terakhir nih Bu, tadi AADI katanya dia tidak akan bagi dividen tahun ini. Iya. Nah ada komentarnya nggak tuh Bu Marta? Kalau kita lihat sih sebenarnya ini sudah diekspektasi ya sebelumnya, karena memang kan AADI ini kan juga baru saja listing gitu, dan juga ingat bahwa perusahaan ini juga baru saja berdiri gitu ya. Jadi memang kalau melihat cikal bakalnya Adaro yang sudah membagikan sebelumnya itu memang kecil sekali kemungkinan bahwa AADI akan membagikan dividen di tahun buku 2024 gitu. Jadi memang yang lebih dimungkinkan itu adalah nanti AADI membagikan dividen untuk interim 2025 seperti itu. Dan jadi ini sebenarnya sudah ekspektasi sih begitu. Oke, terima kasih Bu Marta. Dan Sobat Mirae Asset, seperti biasa di Weekly Market Wrap tentunya kita akan dapat data-data terkini mengenai pasar modal dalam 1 minggu terakhir. Dan saya persilakan Bu Marta. Oke, terima kasih Deden. Kita mau langsung review untuk pergerakan market. Sahabat Mirae Asset, mungkin kalau kita lihat ya, boleh. Oke, baik. Sudah terlihat. Dan kalau kita lihat ya, pergerakan dari indeks ini memang market kita didominasi oleh pergerakan yang positif ya. Kalau kita lihat itu memang secara penguatan baik itu secara daily maupun weekly itu terjadi, dan untuk sampai dengan penutupan di sesi 1 hari ini itu weekly sudah naik sekitar 1,3%. Jadi ini kemudian mengkonfirmasi bahwa indeks kita sudah mencatatkan level yang tertinggi terbaru untuk tahun ini ya. Jadi sudah mendekati level tadi 7.200. Kalau kita lihat pergerakan indeks secara mingguan itu di
didominasi oleh beberapa sektor. Di sini ada sektor yang paling utama, yang paling kencang itu naik adalah di IDX Trans, seperti yang tadi Deden sampaikan, itu adalah terkait dengan kenaikan harga saham Garuda Indonesia seputar isu yaitu akan ada suntikan modal dari Danantara. Kemudian selain dari IDX Transport, kita lihat penguatan terjadi juga di IDX Basic. Nah, ini masih relate dengan emas, jadi seiring dengan pelemahan nilai tukar, seiring dengan pelemahan US dollar ya. Jadi pelemahan US dollar ini membuat harga emas itu mengalami kenaikan, sehingga mendukung ini IDX Basic yang di dalamnya itu banyak emiten-emiten yang bergerak di bidang pertambangan emas, dan juga kita juga lihat ada beberapa emiten seperti semen yang bergerak juga cukup signifikan untuk di IDX Basic. Selanjutnya ada IDX Finance, ini dari keuangan. Ini karena tadi ya Bank Indonesia memangkas suku bunga sehingga mendukung pergerakan dari perbankan. Sementara yang turun di sini ada IDX Industri, IDX Non Cyclical dan juga IDX Cyclical. Kita lanjut ke net buy asing. Nah, secara mingguan kalau kita lihat asing itu mencatatkan net buy itu selama 4 hari ini itu adalah di level 5,4 triliun rupiah. Ini merupakan level yang cukup tinggi ya, melanjutkan net buy di bulan atau di minggu sebelumnya. Begitu, jadi ini memang momentum net buy yang terjadi di pekan ini berlanjut dan cukup baik. Kalau kita lihat untuk net buy asing yang paling besar itu ada di saham Bank BCA, masih kembali di saham banking, kemudian ada di saham Bank BRI, kemudian Antam, Bank Mandiri dan juga BRIS. Sementara untuk net sell ini ada di saham Astra, Cuan, Adaro, PGO dan juga Aman. Kita ke data ekonomi yang dirilis di pekan ini ya. Jadi kalau kita lihat data-data ekonomi yang dirilis pekan ini relatif nggak terlalu banyak, tapi dari Cina dan dari Indonesia itu ada data suku bunga dari Bank Sentral. Yang pertama, selain dari suku bunga, di hari Senin kemarin Cina mengumumkan untuk data retail sales dan juga industrial production untuk bulan April. Kalau kita lihat data ini itu memang cenderung lebih rendah ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya di bulan Maret, tapi memang beberapa sesuai ekspektasi. Kemudian selain itu di hari Selasa kemarin Bank Sentral Cina akhirnya memangkas suku bunga sebesar 10 basis point gitu ya untuk pinjaman 1 tahun jangka pendek dan juga jangka menengah 5 tahun. Nah, hal ini memang harus dilakukan gitu ya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Cina sebesar 5%. Selanjutnya dari Indonesia, tadi seperti kita sudah bahas bahwa Bank Indonesia memangkas suku bunga 25 basis point ke level 5,5%. Ini juga sesuai dengan ekspektasi ekonomi ya, konsensus itu memang yang melihat bahwa ruang untuk penurunan suku bunga itu terbuka lebar seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian yang terakhir ada dari current account di first Q atau di kuartal pertama yang tercatat minus 0,2 miliar US dollar, itu lebih baik dari minus 1,1 miliar US dollar di kuartal sebelumnya. Ini yang tadi kita lihat data retail sales dari China ya di bulan Februari dan Maret memang kalau kita lihat cukup kuat, tapi momentumnya mulai melemah di kuartal kedua itu seiring dengan perang dagang yang kemarin juga cukup intens ya di bulan April seperti itu. Kemudian untuk loan prime rate ini yang tadi ya suku bunganya akhirnya diturunkan ini sejak bulan Oktober. Kalau kita lihat ini merupakan penurunan pertama, jadi ini memang sekaligus juga memang mengkonfirmasi beberapa dari Bank Sentral Dunia ya yang memangkas suku bunga itu memang karena melihat bahwa terjadi pelemahan US dollar, jadi bisa dimanfaatkan dan juga memang untuk memacu pertumbuhan di tahun ini. Selanjutnya BI Rate tadi yang dipangkas ke level 5,5%, kemudian berikutnya, nah ini kita lihat USD Index itu sejak Moody's memangkas kredit rating Amerika Serikat ya diumumkan di hari Jumat malam, itu memang nilai tukar US dollar atau USD Index ini cenderung tertekan ke bawah 100, jadi ini kemudian membuat mata uang lawan itu negara lain cenderung menguat dan ini kemudian juga berimbas kepada nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita saat ini sudah di level sekitar 15.200, 16.200 sampai 16.300. Jadi kalau kita lihat ini memang level yang cukup baik ya. Apalagi kalau melihat bahwa rupiah kita sempat menembus level 17.000 gitu. Jadi ini memang terbantu juga dengan pelemahan US dollar. Dari kabar pekan ini tadi ya masih di seputaran berita-berita yang tadi, dan kita lihat ke kabar emiten. Kabar emiten
pekan ini yang cukup signifikan itu ada dari saham cuan yang mengumumkan akan melakukan stock split 1:10 untuk saham cuan, dan juga untuk kita lihat pergerakan harga saham cuan dalam pekan ini itu bergerak cukup positif ya dengan naik lebih dari 7%. Sementara itu kalau dari sisi kinerja sebenarnya emiten ini membukukan kinerja yang turun cukup drastis ya di awal kuartal 1 tahun ini, sehingga dari sisi harga atau valuasi sebenarnya relatif cukup tinggi. Emiten berikutnya kita lihat ada ASKO, di mana S Hardware sendiri atau ASKO ini saat ini terus melakukan ekspansi ya, khususnya adalah untuk ekspansi di luar Pulau Jawa. Jadi melihat bahwa di Jawa ini sudah cukup ketat persaingannya, jadi ASKO melakukan ekspansi ke luar Jawa. Nah, dengan pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia itu juga sebenarnya membantu masyarakat itu menstimulus untuk belanja, sehingga dari survei Bank Indonesia kalau kita lihat untuk indeks kepercayaan konsumen itu sudah mulai meningkat, sehingga ini membawa angin segar untuk emiten di sektor retail. Dan terakhir itu ada INTP, kalau kita lihat di sini ya, Indosemen itu memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp259 per saham. Kalau melihat harga saat ini berarti yieldnya itu sekitar 4%. Selain itu Perseroan juga akan melakukan buyback itu di Rp2,25 triliun anggarannya. Jadi ini menjadikan double sentimen positif untuk saham INTP, walaupun sebenarnya kalau kita lihat untuk semen sendiri itu sebenarnya cenderung stagnan, tapi dengan adanya kabar dividen dan juga buyback ini menjadi angin segar. Seperti itu, Deden. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu Marta. Kita lihat tadi Bu Marta sempat bahas Garuda juga. Ya. Nah, kan kita dengar ada isu nih, Bu Marta. Katanya Danantara mau injek menyuntikkan modal ya ke Garuda, walaupun kita tahu nih Garuda ini ruginya besar sekali, Bu Marta. Ya. Nah, bagaimana tuh pandangan Bu Marta? Apakah ini ada tekanan politik atau bagaimana, Bu Marta? Jadi kalau kita lihat memang bisnis maskapai itu memang bukan bisnis yang mudah ya. Tapi kalau kita lihat memang Garuda ini memang salah satu kebanggaan di Indonesia, BUMN kebanggaan. Selain itu juga kan kalau kita lihat sekarang BUMN yang bergerak di bidang maskapai ini kalau kita lihat itu hanya tinggal Garuda yang paling besar gitu. Jadi memang ini bertahun-tahun sudah mengalami kerugian begitu ya. Jadi memang ini bukan hal yang baru, tapi yang menjadi baru adalah kalau tahun ini, kalau biasanya yang menyuntikkan modal itu adalah pemerintah, kalau sekarang karena saham Garuda itu sudah diambil oleh Danantara, sehingga yang harus menyuntikkan modal itu Danantara. Jadi kalau menurut saya ini memang rasanya memang akan dilakukan gitu ya, cepat atau lambat gitu, mengingat bahwa pemerintah sendiri itu tetap konsisten untuk menjalankan bisnis Garuda ini gitu ya, tetap dipertahankan. Jadi selama mau dipertahankan tentu saja harus diinjek modal gitu kalau misalnya terjadi kerugian seperti itu, Deden. Oke, terima kasih Bu Marta. Terus kita lihat minggu ini asing banyak akum saham Indonesia lagi, Bu Marta. Ada BBCA, ada BRIS, ada Antam, BBRI. Nah, yang saya amati ini tuh Bu Marta, dalam 1 bulan terakhir atau bahkan 2 bulan terakhir itu asing selalu beli Antam. Ya. Hampir setiap hari kayaknya net buy terus, ya, Bu Marta. Betul. Nah, ini bagaimana menurut Bu Marta pandangannya terhadap saham Antam ini? Iya, jadi Deden ternyata mantau juga nih untuk saham Antam. Jadi menarik sekali ya. Jadi Antam itu memang mulai diakumulasi dari asing itu sebenarnya sejak bulan Maret itu sudah mulai diakumulasi. Tapi memang puncak-puncaknya itu ada di bulan April sampai dengan hari ini gitu ya. Kalau kita lihat memang Antam itu terus mencatatkan net buy. Jadi yang pertama memang terkait dengan harga emas. Jadi harga emas yang menembus level 3.500 walaupun sekarang sudah turun lagi, tapi bertahan di level yang tinggi 3.300. Kemudian yang kedua dari sisi kinerja, Den. Jadi kalau kita lihat kinerja di kuartal 1 untuk Antam itu memang kenaikannya luar biasa begitu ya. Jadi pendapatannya sejak kuartal 4 tahun lalu itu sebenarnya sudah menembus level tertinggi gitu. Jadi dengan adanya harga emas yang naik, kemudian juga minat masyarakat yang membeli emas itu membludak begitu ya, itu membuat pendapatan Antam juga ikut membludak seperti itu. Dan proyeksinya juga untuk Antam ini memang cukup menarik ya. Jadi kita melihat bahwa untuk Antam ini masih mampu untuk membukukan pertumbuhan kinerja yang triple digit bahkan untuk tahun ini, jadi bisa menembus rekor tertinggi terbaru. Oke, terima kasih Bu Marta. Lalu kita beralih ke saham cuan nih.
labanya itu anjlok. Betul. Anjlok banget tuh Bu Marta, tapi valuasinya tetap masih sangat tinggi ya Bu Marta. Betul. Nah, bagaimana prospek cuan ini ke depannya Bu Marta? Nah, kalau kita lihat cuan ini kan sebenarnya berita positifnya di satu sisi itu adalah rencana perseroan untuk stock split ya. Kalau misalnya stock split berarti perseroan akan sahamnya akan lebih liquid, kemudian harganya juga secara rupiah akan lebih rendah gitu, akan lebih atraktif lah. Tapi kalau ngomongin valuasi itu sebenarnya PI-nya udah ribuan persen gitu ya. Saham cuan sebenarnya sempat bagus di tahun lalu di 2024 kinerjanya bagus, kemudian plus juga kalau kita lihat labanya juga naik dan harganya sudah cukup reasonable. Waktu itu PI-nya sudah di bawah 30 di tahun 2024. Tapi seiring dengan anjloknya kinerja perseroan di tahun ini ya, kalau kita lihat di kuartal 1 itu ada beban yang tinggi dari cuan, walaupun pendapatan naik tapi beban tinggi sehingga labanya tuh terpangkas cukup besar begitu. Jadi memang dengan valuasi tinggi ini akhirnya mengkonfirmasi kembali bahwa grup PP ini, grupnya Pak PP ini semua rata-rata valuasinya itu memang sangat-sangat tinggi, itu di atas ratusan persen semua untuk PI-nya begitu. Oke, terima kasih Bu Marta. Terakhir Bu Marta, kita tahu IHSG udah naik lumayan tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini, dan ada tips nggak Bu Marta atau saran buat investor dalam menghadapi market yang takutnya udah ketinggian nih Bu Marta? Iya, menarik ya, apalagi bulan depan, di minggu depan itu adalah di minggu terakhir bulan Mei, dan biasanya dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan di bulan Mei, kalau kita lihat udah naik 6%, jadi ini memang level kenaikan ini sudah mulai terbatas. Jadi kalau kita lihat untuk sahabat Mirae Asset yang misalnya baru mau masuk, itu kalau saran kami sendiri itu sebenarnya buy on weakness, karena beberapa saham itu valuasinya udah cukup tinggi gitu ya, jadi lebih selektif buying dan juga buy on weakness. Untuk yang punya beberapa bisa dilihat atau diambil bisa take profit dulu sebagian gitu ya untuk mengamankan level keuntungan seperti itu, karena kita melihat walaupun memang indeks ini naik ya cukup signifikan, tapi memang dari sisi fundamental sebenarnya dari sisi ekonomi itu belum banyak yang berubah gitu ya. Jadi memang ke depan itu lebih banyak harapan yang bicara gitu ya. Jadi mungkin kita harus lebih realistis juga. Jadi kita masih sarankan buy on weakness aja untuk mulai masuk bertahap seperti itu, Den. Oke, terima kasih Bu Marta. Jadi itu Sobat Mirae Asset, karena kondisi ekonomi sepertinya belum banyak berubah ya Bu Marta, walaupun IHSG udah naik cukup gila-gilaan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan oleh Sobat Mirae Asset untuk mungkin take profit sebagian dan siap-siap buy on weakness beberapa saham yang masih murah gitu. Dan Sobat Mirae Asset, di sesi selanjutnya kita akan bahas teknikal dari beberapa saham yang udah dibahas Bu Marta tadi juga, dan tentunya stock pick untuk minggu depan. Tetap di sini, kita kembali setelah yang satu ini. Selamat datang di Mirae Asset Sekuritas Indonesia Community Center Semarang. Berletak di lokasi yang strategis, kami siap melayani Anda di wilayah Semarang dan sekitarnya. Tim investment specialist kami siap membimbing Anda mulai dari analisis teknikal, fundamental, live trading, hingga keperluan investasi lainnya. Nikmati fasilitas premium kami, dari konsultasi hingga edukasi, kami menyediakan ruangan yang nyaman untuk Anda dan acara komunitas lokal. Mulai dari membuka akun saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya, kami adalah partner investasi Anda yang komprehensif. Jangan lewatkan juga komunitas saham Semarang, berbagai event dan seminar yang kami adakan di kantor kami untuk memperkaya pengetahuan Anda di dunia investasi. Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami siap membantu mewujudkan visi dan mimpi masa depan finansial Anda. Berletak di lokasi yang strategis, kami siap melayani Anda di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tim investment specialist kami siap membimbing Anda, mulai dari analisis teknikal, fundamental, live trading, hingga keperluan investasi lainnya. Nikmati fasilitas premium kami, dari konsultasi hingga edukasi, kami menyediakan ruang yang nyaman untuk Anda.
Mulai dari membuka akun saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya, kami adalah partner investasi Anda yang komprehensif. Jangan lewatkan juga berbagai event dan seminar yang kami adakan di kantor kami untuk memperkaya pengetahuan Anda di dunia investasi. Sebagai perusahaan sekuritas dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, kami siap membantu mewujudkan visi dan mimpi masa depan finansial Anda. Kembali lagi di Weekly Market Wrap, dan di sesi kali ini kita akan bahas teknikal bersama Mas Anto. Halo, apa kabar Mas Anto? Baik Mas Deden. Gimana nih Mas Anto melihat tuh? Pergerakan IHSG beberapa hari terakhir ini? Minggu terakhir ya? Iya. Minggu terakhir ternyata masih terus dinaikin ya, Masih naik Mas ya? Deden ya. Cuman terakhir kan kita ngobrol, terakhir kapan? 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Harus diwaspadai adanya koreksi sehat lah Mas Deden gitu. Karena indeks kita pun naiknya cukup tinggi ya, naik terus ya Mas Deden ya. Apalagi untuk minggu depan juga masih sama ya Mas Deden ya, ada libur ya. Benar. 2 hari ya. Jadi market cuma berjalan 3 hari, jadi itu cukup ya hati-hati juga lah untuk minggu depan. Oke, jadi sepertinya koreksi sehatnya belum terjadi nih Mas Anto. Masih naik terus nih kayaknya. Betul. Oke, nah Sobat Miraset, dan tentunya nanti kita akan bahas teknikal yang tadi 3 saham yang dipilih Bu Marta dan 3 stock pick dari Mas Anto juga. Dan saya silakan Mas Anto. Ya, terima kasih Mas Deden. Oke, langsung aja sahabat Miraset, ternyata indeks kita naik terus itu karena dia telah berhasil untuk break resistance dari major trend line-nya ya. Major downtrend-nya. Jadi ini skalanya lebih besar daripada yang kemarin. Pantas saja market kita terus naik. Walaupun terus naik, targetnya ke atas ternyata tidak terlalu jauh, masih tipis-tipis. Jadi mungkin kenaikannya mungkin agak terbatas ya. Kalau misalkan saat ini indeks itu kondisi RSI-nya masih bullish di overbought area di level 79, kenaikan tipis-tipis mungkin ada di 7430 dan 7325 jika naik, dan support yang harus dijaga di 7025. Lebih ngeri lagi kalau tertembus mungkin akan balik lagi ke 7000. Berikutnya kita ada Asians, karena indeksnya naik mungkin jadi kita cari saham-saham yang masih buy on weakness ya, atau reversal ya. Pertama mungkin ada Asians, dia kondisinya dia bisa balik lagi ke dari Fibonacci retracement 200 di posisi 456, lalu dia reversal dan menguat dengan kondisi RSI-nya masih bullish di level 61%, volumenya pun meningkat. Dengan kalau dia terus naik, targetnya tipis-tipis aja di 610 dan 640 dengan support yang harus dijaga di 500. Jika 640 bisa terlampaui, mungkin dia targetnya bisa lebih tinggi lagi ke 700. Berikutnya ada INTP, sama juga INTP lagi reversal atau buy on weakness. Kondisinya dia juga telah masuk Fibonacci retracement di 200 di level 4450 dengan RSI-nya masih bullish. Dengan di level 60%, volumenya pun masih terjaga atau masih baik selama dia reversal. Jika dia berhasil naik, targetnya tipis-tipis saja di 6000 lalu di 6200. Berikutnya support yang harus dijaga di 5000. Lalu ada cuan. Cuan ini juga kembali masuk dari FR100 di 6.500 dengan kondisi di sini ada gap down ya. Ya mudah-mudahan ini bisa terisi ya sisi positifnya. RSI-nya masih bullish di overbought area di 80%, volumenya juga meningkat. Nah, di sini dia ada gap yang harus terisi dan juga di sini juga ada gap yang harus terisi juga sih sebenarnya. Itu kalau misalkan berhasil naik, dia target kenaikannya di 12.570.
Target keduanya di 13.550 dengan support yang sudah dijaga ya di bawahnya gap ada di 10.000. Berikutnya ada SSIA. Kemarin mungkin sektor properti ya lumayan cukup ada kenaikan dan kondisinya SSIA sekarang lagi break resisten dari down channelnya dia tepatnya di sini. Golden cross-nya 5 dan 20 sudah golden cross, RSI-nya juga masih bullish di overbought area di 77%. Jika berhasil naik atau melanjutkan kenaikan, dia target pertama di 1070, lalu ada di 1100 dengan support yang sudah dijaga di 930. Jadi tidak jauh-jauh dari resistannya ya, resisten dari down channelnya dia. Berikutnya ada SCMA ini kondisinya rebound karena mungkin bertahan di level supportnya di 169. Kondisinya sudah break MA5, RSI-nya juga bagus di oversold area, mudah-mudahan dia bisa terus naik. Target pertama tipis-tipis saja di 182, lalu berikutnya di 188. Dan KLBF ini sebenarnya juga uptrend ya kondisinya, cuman mungkin kemarin ada penurunan, ternyata mungkin ada pengumuman dividen, makanya dia turun. Saat ini untuk KLBF itu golden cross MA 5 dan 60, RSI-nya juga masih bearish di middle oscillator di level 59, cuman dari candle-nya mungkin ada bullish harami atau bullish pin bar ya. TP1-nya di 1550, TP2-nya 1600 dengan supportnya di 1390. Oke. Mungkin sudah selesai sahabat Mirae Asset ya. Stock pick yang saya berikan pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mas Santo. Ya. Tadi ada 3 saham yang dari segi fundamental itu ada beritanya gitu, yang dari Bu Marta tadi. Itu ada ASIS, INTP, dan Cuan. ASIS, INTP, Cuan. Iya, betul. Dari 3 ini nih Mas Santo, mana yang dari segi risk rewards-nya paling oke? Saya sih pertama sih INTP ya. Karena kalau Cuan itu kebiasaannya kan mudah-mudahan ada positifnya, di sini dia bisa nutup gap ya. Jadi artinya saham ini akan terus naik ya. Cuman di sini pun juga ada gap. Gitu, yang dimana biasanya biasanya tutup dulu gitu. Mas Deden. Jadi mungkin pertama INTP, lalu HS kali ya. Oke, jadi yang paling menarik dari technical itu ada INTP, baru SS gitu ya Mas Santo. Nah, ada 3 stock pick nih dari Mas Santo, ada SSIA, SCMA, dan KLBF. Dari 3 ini yang paling menarik yang mana nih Mas Santo? Resikonya paling rendah otomatis SCMA ya, karena dia baru rebound dari supportnya di 169. Lalu berikutnya ada SSIA mungkin ya, karena kemarin kan penurunan suku bunga ya Mas Deden ya. Oh iya. Karena kalau KLBF sendiri dia uptrend, tapi nggak tahu kenapa kemarin pas pengumuman dividen kok dia malah jatuh. Walaupun sebenarnya secara teknikal masih oke ya gitu, cuman ada sentimen dari berita. Saya nggak tahu kenapa dia jatuh gitu loh. Oke, terima kasih Mas Santo. Jadi itu ada SCMA, kalau dari harganya yang udah cukup murah ya sekarang Mas Santo. Iya, minimal di support lah. Iya, di support. Lalu ada SSIA yang baru break down channel. Iya, resisten dari down channel. Iya, oke. Dan terima kasih Mas Santo atas stock pick pilihannya. Sama-sama Mas Deden. Dan sahabat Mirae Asset, kembali lagi kami mengingatkan kompetisi trading terbesar di Indonesia telah kembali. HOTS Championship 2025 kini hadir dengan formula lebih presisi, lebih banyak pemenang, dan kamu bisa trading di mana saja dan kapan saja dengan bantuan Maya by M-Stock. Daftar segera melalui M-Stock, HOTS, dan Neo HOTS, dan persiapkan dirimu berkompetisi dengan para trader andalan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan follow Instagram @miraeasset_sekuritas_id. Sahabat Mirae Asset, jangan biarkan saldo di RDN mengendap karena menunggu momentum pasar. Maksimalkan dengan Capital Optimal Cash di Navi, produk reksadana pasar uang baru dengan same day redemption. Pastikan untuk menjual Capital Optimal Cash sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat pada setiap hari bursa, agar dana cair di hari yang sama.
Sahabat Mira Asset, jangan lewatkan promo Mira Asset Festival. Nikmati special transaction fee 0,04%, cashback RDN hingga Rp1 juta, special bond reward, dan margin daily interest 0,025%. Promo berlaku hingga 31 Mei 2025. Scan barcode yang tertera pada layar Anda atau hubungi investment specialist untuk informasi lebih lanjut. Sahabat Mira Asset, keamanan transaksi Anda adalah prioritas bagi kami. Saat ini kami memberlakukan sistem one-time password untuk setiap transaksi Anda di Navi dan aktivitas login di aplikasi mStock. OTP akan dikirimkan ke email Anda yang terdaftar pada sistem kami. Info selengkapnya silahkan scan barcode yang tertera pada layar atau hubungi customer service kami. Sahabat Mira Asset, sesi ini mengakhiri pertemuan kita di Weekly Market Wrap kali ini. Saya Deden Hardian dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Mas Anto. Sahabat Mira Asset, selamat berakhir pekan. Kita sampai jumpa lagi di minggu depan.